Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rotendao Provinsi NTT terhadap LKPJ Bupati Rotendao tahun 2019 kesal dengan sikap pemerintah daerah yang tidak mendukung kelancaran kerja Pansus dalam pembahasan LKPJ. Hal ini mengakibatkan jadwal kerja Pansus molor dari waktu yang ditetapkan dan pembahasan menjadi tidak lancar. Dijelaskan pula Pansus menemukan adanya dugaan penggunaan anggaran fiktif. Untuk itu hal ini akan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dengan Pansus Angket. Demikian hal ini disampaikan Ketua Pansus Adrianus Pandi, SH di ruang Komisi C, DPRD Rotendao tanggal 16 Juli tahun 2020. Sini, tapi kenyataannya belum tidak datang juga. Itu yang pertama, mulai datang 29 sampai dengan tanggal 2 itu, OPD tidak ada yang hadir. Nanti hari penghabisan, baru semua melulu datang. Akhirnya, kita minta supaya waktu ini diperpanjang. Karena jika waktunya cuma 4 hari, ya, sehingga kalau minta diperpanjang. Akhirnya ketua perpanjang juga, tapi ada yang proaktif, ada yang tidak juga. Kenyataannya sampai detik ini, seharusnya semua kunci dari keberhasilan Rotendao ini ada di keuangan, dia tidak pernah hadir sampai detik ini. Itu keuangan. Masalahnya yang paling krusial adalah sesudah tenaga yang pegawai tipikor ini kita tanya di bagian hukum, bahwa memang bagian hukum itu punya tugas hanya mengadakan telaan. Ya, sesudah kita tanya di BKD bilang dia punya tugas itu hanya mengeksekusi. Kalau dia masuk, sesudah kita kejar, kita tanya, beliau katakan bahwa itu SK memang semua dia tahu, telah semua dia tahu. Ya, kita tanya menyangkut tentang tipikor ini, ya, ASN yang 3 tipikor ini. Mekanismenya bagaimana? Karena tanggal 29 April itu ya ada SK pemberhentian, ya. Terus selang jeda beberapa hari saja, tanggal 30 Oktober, Mei, ya, ada SK pengangkatan kembali. Sehingga itu menjadi bahan bagi Pansus untuk mencari tahu apakah memang benar ASN tipikor ini sudah diberhentikan atau dinonaktifkan daripada semua tugas-tugasnya, ataukah memang itu atas dasar istilahnya kemauan daripada pemerintah daerah. Karena kalau kita tahu, sesudah kita cek di BKN dan sesuai data-data yang ada, itu NIP-nya itu diberhentikan sejak tanggal 30 Mei. Ya, gitu ya. 31 ya, batas akhir. Nah, ya, saya sendiri yang berkomunikasi langsung dengan pimpinan DPR, baik itu ketua maupun wakil-wakil ketua, setiap ada kendala yang dihadapi oleh Pansus, dan karena jadwal Pansus itu habis, tapi kenyataannya masih ada 6 OPD yang belum datang untuk kita investigasi di tingkat Pansus, maka kita minta perpanjang. Itu ceritanya. Dari 6 OPD ini 5 kooperatif ya, datang dan kita selesaikan, tapi untuk keuangan sampai detik ini pun tidak nongol sama sekali mata hidungnya. Tapi yang saya menjadi pertanyaan Pansus, kenapa ada OPD yang tidak proaktif terhadap panggilan Pansus atau undangan Pansus? Nah, ini orang yang kepala batu, kepala keras ini yang tidak menghargai Pansus ini wajib harus kita teruskan ke paripurna Pansus untuk kita minta agar pimpinan merekomendasikan kembali untuk kita Pansus angket dia. Apakah Bapak tidak melihat bahwa pihak pemerintah ada unsur sengaja untuk menghalangi atau memperlambat, bahkan sampai kepada bersikap untuk menggagalkan kerja Pansus?
Saya lihat sejak awal itu pasti sudah ada, Pak. Karena itu yang kita panggil awal saja itu dong. Saya telepon Sekda, saya bilang harus bersurat dulu. Bayangkan itu, seorang Sekda, saya telepon sama dia untuk hadirkan itu OPD untuk mengikuti sidang pansus, tapi kenyataan dia bilang harus bersurat dulu. Saya tidak mengerti apa maksud bersurat. Sesudah itu saya komunikasi dengan ketua DPR dan ketua DPR bersurat lagi baru ini OPD dong datang. Berarti lembaga DPRD ini ya tidak betul lagi. Tapi sesudah kami cari tahu nanti ya ini seandainya saja benar ya. Ada keteledoran ya, daripada ketua DPR mengeluarkan surat katanya. Ya, ada mengeluarkan surat kepada pemerintah Pemda Kabupaten Rotendao, yaitu Pak Ibu Bupati, agar setiap di pasal yang alinea kedua itu melarang bahwa kalau DPR itu tanpa ada surat daripada pimpinan DPR maupun sekwan ya, DPR tidak boleh bertugas. Dokumen, tidak bisa difasilitasi. Apa Bapak melihat bahwa ketidakproaktifnya pemerintah dalam kaitan dengan kerja pansus di pembahasan LKPBJ ini, apa Bapak melihat bahwa ada upaya untuk menghalangi dan menghambat sampai seperti pada saat DPR melakukan pembahasan terhadap APBD 2020 pada waktu yang lalu, yang pada akhirnya dianggap gagal? Data saya ceritakan upaya-upaya daripada pemerintah ini karena mereka diberikan satu delegasi surat daripada ketua DPR tanpa sepengetahuan kami sebagai anggota DPR. Inilah yang mereka pakai untuk mengkebiri hak-hak DPR ini, termasuk kami anggota pansus. Bayangkan kami anggota pansus ini bekerja secara independen saja, harus bersurat lagi. Saat itu saya agak emosi sekali ya. Saya bilang saya sudah 3 kali jadi anggota pansus ya, tapi ini kali baru seperti begini. Itu salah satunya adalah untuk membuat cara-cara supaya pansus ini tidak usah bekerja. Bisa jadi sama dengan waktu lalu pembahasan APBD 2020 ya, kita DPR tidak masih proaktif, masih dalam sidang ya, pimpinan DPR pun bolong palu, pemerintah minta all out, terus kita bisa dikena penalti, kita disalahkan, kita kena penalti, tidak bayar kita pun gaji 6 bulan. Ini bisa jadi. Soal molornya pembahasan LKPJ oleh Pansus. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rotendao, Paulus Henuk SH, selain mempertanyakan soal dana PNPM yang telah dibekukan sejak tahun 2015, ia juga mengatakan hasil kerja Pansus LKPJ Bupati belum dilaporkan kepada pimpinan DPRD. Namun, hal lain walaupun secara verbal dan informal akan ada rekomendasi dari Pansus untuk ditindaklanjuti dengan Pansus Angket. Rupiah itu, tentu saja DPRD harus mengetahuinya. Posisi uang itu sekarang itu ada di mana? Karena informasi yang beredar bahwa dana ini sudah dibekukan di sekitar akhir 2015. Artinya sudah kurang lebih 5 tahun. Uang itu kalau mengendap di rekening, dana miliaran rupiah itu harusnya ada pendapatan bunga. Tapi sampai hari ini di dalam APBD kebetulan dari anggaran 2020 tidak muncul anggaran itu. Nah, sehingga kami berkepentingan melalui Pansus untuk mengetahui keberadaan uang itu, termasuk dengan pendapatan bunga yang sudah lebih kurang 5 tahun ini. Nah, itu hanya dapat bisa kita peroleh dengan baik, datanya bisa akurat, kalau pemerintah bisa menyerahkan ke Pansus dokumen-dokumen antara lain posisi rekening koran per 1 Januari 2019 sampai dengan posisi 31 Desember 2019. Sehingga lalu lintas uang keluar masuk ke dan keluar dari rekening Pemda itu, baik yang ada di Bank NTT, yang ada di Bank BRI maupun Bank BNI, bisa kita telusuri dengan baik. Nah, ada juga yang terkait dengan buku kas umum.
yang diminta juga oleh Pansus itu sebenarnya ada korelasinya dengan rekening koran, supaya kita tahu persis sebenarnya lalu lintas uang kita. Ini semua kita butuhkan untuk transparansi pengelolaan keuangan daerah. Karena tanpa transparansi pengelolaan keuangan daerah, maka tentu saja kita bisa di kemudian hari berkendala atau bisa terdampak masalah hukum. Nah, hal-hal lain yang terkait dengan Pansus ini, tentu saja sebagai pimpinan kami menunggu laporan resmi dari Pansus. Walaupun secara verbal, secara informal saya sudah dengar bahwa akan ada rekomendasi dari Pansus untuk menindaklanjuti dengan Pansus angket, terutama berkaitan dengan PNS Tipikor maupun pendapatan asli daerah yang tidak ada sama sekali terkait dengan pendapatan bunga. Maka ini tentu saja kami sebagai pimpinan menunggu laporan resmi dari teman-teman Pansus untuk disikapi lebih lanjut. Tapi ada juga misalnya temuan-temuan, indikasi temuan misalnya dengan biaya di bagian umum terkait dengan publikasi media. Ada anggaran-anggaran yang ada media yang diduga sudah tidak lagi beroperasi di Rotendao, tapi masih ada anggaran yang keluar untuk media dimaksud. Jadi perlu ditelusuri lebih lanjut. Dan ada juga anggaran-anggaran di PU, misalnya pendapatan di Dinas PU terkait dengan penumpang feri maupun baik feri cepat di perhubungan, itu juga perlu akan ada ditelusuri lebih lanjut, karena penumpang feri cepat itu setiap tahun itu kan ribuan orang, tapi pendapatannya kalau tidak salah 60 jutaan. Tentu saja ini perlu ditelusuri. Kita perlu tahu kerjasama kontraknya bagaimana, termasuk dengan feri lambat. Konon katanya sudah diputus kerjasamanya. Tentu saja kami juga perlu tahu kenapa diputus, itu perlu kami telusuri, karena itu ada loss opportunity atau kita ada potensi kerugian pendapatan di situ. Ya, baik. Demikian dilaporkan oleh wartawan penaemas.com Archimes Molle dari Rotendao.